Assalamualaikum, hi there. Pagi ini gue udah sampai di Masjid At-Ta'awun untuk subuh prayer karena gue berangkat pagi-pagi banget sekitar 3 a.m. in the morning. And so far, gue melanjutkan perjalanan sambil ditemenin sama mentari pagi yang masih mengintip malu-malu di angkasa. Menikmati kearifan lokal dengan sarapan bubur ayam Cianjur udah paling pas banget. Perjalanan panjang akhirnya sampai juga di tujuannya. Gue udah ada di kawasan parkir menuju ke Curug Luhur, Cibinong, Cianjur Selatan. Setelah nitipin kendaraan di warung yang di bawah tadi, kita nanjak sedikit sampai kita ketemu ke pertigaan atau kita ketemu Y Junction. Jadi bakalan ada Y Junction and we got to turn left. Di sini adalah Y Junction-nya, jangan sampai lu lempeng ke atas ya. Trekkingnya cukup lumayan sih, tapi kalau buat gue it's okay. Mau lihat curugnya kayak gimana? Ini dia. Here you go. This is the first waterfall. Kita bakalan lihat di trekking menuju the main waterfall. Yes, we were there at 9:50 a.m. Masih pagi. Dan gue masih melanjutkan perjalanan gue trekking. Jalanannya lebih ke arah licin karena memang musim hujan. Jadi bener-bener harus hati-hati untuk menghindari kepeleset. Suara air sungainya masih kedengaran kenceng ya. Kita udah sampai di entrance gate dari curug ini, tapi nobody is here. Kosong ya. Yep, it was empty when I reached there. Tuh ada tulisannya, karcis 50,000. But no worry, itu cuma sekedar tulisan. Actually saat lo kesini, nggak ada tiket sama sekali. All you need to do is only to pay the parking fee. Sebesar 5.000 untuk motor dan 10.000 untuk cars. Here you go. Kita bakalan start dari tadi trekking tanah datar. Kita bakalan start untuk crossing the river. No worry to get your shoes wet, karena in the end of the day nanti bakalan susur sungai lagi untuk yang kedua kalinya, bukan cuma sekali. Just be very careful. If you think you cannot do like what I did, lu lebih baik langsung menyemplungkan sepatu lo melintasi anak sungai ini. Kalau dilihat-lihat ya lumayan sih derasnya, tapi itu nggak terlalu dalam kok. Kelar the first river crossing, kita trekking ke atas sedikit, dan di sini bakalan ada street sign yang ngasih aba-aba kalau lu harus belok ke arah kiri. Jadi mainly dari tadi parkiran kita belok kiri 2 kali. Masih melintasi trekking seperti ini yang jalanannya majority adalah tanah. Tapi udah dibikin undak-undakan juga. Artinya there's got to be somebody yang ngebuka jalur. Tuh lihat, kelihatan kan anak-anak tangganya? Nah, kita udah naik di bagian yang lebih tinggi di sini. Kedengeran suara rivernya, dan itu adalah the second waterfall yang bakalan kita lihat di sepanjang jalur trekking. Karena basically daerah ini adalah daerah yang punya river
dan konturnya itu menurun, jadi ada banyak waterfalls di satu aliran sungai tersebut. There was hardly anybody around the way. Bahkan pohon yang tumbang pun masih secara alami menghalangi jalan. Masuk kita ke areal persawahan. Tuh lihat, padi-padinya udah mulai menguning. Artinya dalam beras-beras Cianjur sudah hampir siap nih untuk dipanen. Bagus-bagus ya. Ngaruh banget sama warna outfit gue that day. Karena kalau ngopi ditemani curug lebih santuy. Ngopi kuy. I gotta continue my journey, so gue nggak bisa lama-lama di waterfall yang ketiga tadi. Dan di sini masih melewati persawahan lagi dengan padi-padinya yang menguning seperti baju gue, ya kan? Namanya juga lewat sawah, jadi treknya becek-becek manja gitu deh. Berarti ya, jangan sampai kita terjatuh dan terjatuh lagi. Saat gue jalan, tiba-tiba ada yang goyang-goyang sendiri. Gue pikir apaan. Seru banget di sawah-sawah ini, banyak dikasih penghalau untuk burung dan dijagain sama anak-anak kecil. Jadi waktu kita lewat sini, dibunyiin dia tuh semuanya. Bunyi-bunyi kaleng, bunyi-bunyi pukul-pukulan dan lain-lainnya. Gue berasa dikasih welcome aja sama mereka. GR ya. Yay, the journey hasn't ended yet. Dan menurut perkiraan cuaca nih yang udah gue search before, sekitar jam 1-an bakalan turun hujan. Makanya gue gak boleh berleha-leha di perjalanan ini. Gue harus sesuai dengan jadwal yang udah gue bikin. Dan sampai saat gue masih di sini, gue udah kehujanan aja gitu. Nah, kebetulan nih ada yang lewat. Gue kepoin aja tadi nama-nama curug, 3 curug yang di belakang tadi. Dan katanya kata dia itu gak ada namanya. Curugnya cuma ada 1 doang tuh, yang paling atas sana kata dia. Oke deh, very well, let's continue the journey. Di kawasan ini tuh masih friendly, masih berada di kawasan yang ada farmers around. Ya walaupun cuma 1-2 orang doang, tapi lu masih merasa safe lah di sini. Tuh lihat, di seberang sungai itu juga persawahan juga. Jadi sungainya itu diapit sama persawahan dari 2 bukit. Masih lanjut? Of course lah lanjut. Masa berhenti sampai sini aja? That's impossible. At any time I make a bucket list, I have got to finish the explorations. Kelar deh jalur-jalur persawahannya. Perjalanan mencari curug yang paling tinggi, and we will see what's the name of the curug. Karena tadi gue udah ketemu ada 2 curug, dan di bawah tadi ada district signs-nya ada 3 nama curug. Let's see yang mau gue tuju itu namanya curug apa. Dan perjalanan gue tadi susur sungai dan juga trek-trekan datar kayak gini. Ini adalah trekking datar yang terakhir yang bakalan kita laluin. Setelah ini kita bakalan mulai water trekking alias susur sungai aja dulu. Siap-siap ya, mulai dari melintasi batu-batuan ini. Basically batu-batuannya tuh berlumut dan itu bikin licin. Jadi gak usah buru-buru, pelan-pelan aja, yang penting pijakan lo bener.
hopping from one stone to another. Yes. Tapi jangan ngeluh, karena ini sih masih mendingan loh. Lu masih ketemu ya ibaratnya cuman batu-batuan aja. Nah, disinilah perjuangan lo akan bener-bener lebih susah. Going down the river bank. Tuh lihat, bener-bener melewatin tebing ini yang masih ada air mengalir, yang dia basah, yang lumutan. Kelihatannya kalau di kamera dia bisa jalan dengan easy-nya. Padahal kenyataannya sih mata gue harus benar-benar defect. Dimana kaki gue harus melangkah. Lumutnya banyak guys. Kalau gue sampai kepleset kan, malu juga. Belum lagi sakitnya. Lama-lama riverbanknya makin mepet sama airnya. Dan lama-lama kan gue kepleset juga deh. Nah, dari sini actually I made a mistake. Gue pikir gue harus crossing this river untuk menuju ke curug utamanya. Jadi deh gue crossing dulu di sini. Slowly but sure, namanya juga nggak ada street sign sama sekali. Gue masih melewati arah yang mana. Jadi ya ngeraba-raba gitu deh jalurnya. Oke, gue sekarang berada di posisi yang in the middle of the river. Sebelah kanan, sebelah kiri, di deadlock ya. Dan oops, look at that. Suddenly, can you see what I see? Oh my god, I see the curug that I've been searching for. Oke, karena di sini view-nya bagus, jadilah gue foto dulu di sini. Dan the clear blue sky berikut. Di tengah kehappian gue disamperin si abah ini yang bilang kalau gue tuh salah. Gue harus balik lagi ke arah awalnya dan dipandu deh melewati pinggir tebing di bibir sungai ini. Yang gue pikir itu bukan jalannya, tapi ternyata abah ini udah bikin ceritanya. You know what? Si abah curug ini udah ngelola tempat ini on his own sendirian, all alone, sejak tahun 1992. Dan selama itu dia udah benar-benar ngebuka jalur. Even dia tuh yang bikin tuh pahatan-pahatan di pinggir tebing ini supaya kaki kita bisa tetap melangkah dan mengakses ke arah main curugnya. Itu tuh dia yang bikin. Coba bayangin aja kalau nggak ada pahatan-pahatan itu. Benar-benar harus melewati anak sungai yang deras itu. Tapi gue seneng banget. This is another experience. Not to mention, in front of me, with my own eyes, gue bakalan ngeliat surga dunia ini guys. Oh my god, this is really like Jannatul Firdaus. Ini kayak taman-taman surga ya Allah, subhanallah. I'm so happy to be there. A little chit-chat with Abah. Jangan pulang. Oh my god, I finally set my feet here. In front of me exactly is the best curug here. Oh my god, subhanallah, everything is so perfect. And this is how we celebrate our happiness.
Lelahnya perjalanan 7 jam udah hilang seketika di sini. Karena ini adalah tempat terbaik yang pernah gue kunjungi. After chilling, kita trekking naik lagi ke atas. By the way, lihat deh tanaman-tanaman di sekelilingnya. Untuk para pecinta tanaman hias, pasti tahu deh. Dan kalau gue suka tanaman hias, pasti aja gitu gue minta ke si abahnya. Tapi gak usah deh, I will let them live in their own homes di hutan ini. By the way guys, lihat kan yang kelihatannya kayak anak-anak tangga itu sebenarnya adalah big stones yang dipahat sedikit demi sedikit sama si abah untuk menjadi anak tangga supaya beliau dan juga visitors bisa naik ke atas mengakses ke main curugnya. Subhanallah ya, begitu detailnya beliau mempersiapkan tempat ini menjadi tempat wisata favorit, walaupun takes time benar-benar dan waktu yang diperlukan gak sebentar. Dari tahun 1992 loh guys, bayangin aja. Airnya jernih banget. Kalau versinya si abah tuh, dia bilang airnya adalah air asli pegunungan. Udah kayak merek satu mineral water yang ternama itu. But that's okay. Emang bener sih, airnya adalah natural mountain water. Mantap. Mantap. Jangan lupa apa? Miss Nuni Channel Channel. Jangan lupa ya. di perkampungan yang tadi. Di parkiran langsung ke atas ada jalan di bawah yang tadi. Udah berapa tahun Bah ngelola ini? Pertama ada pengunjung tahun 92. 92 Abah udah di sini. Orang Belanda itu bawahnya orang Jakarta. Saya lagi di jalan ada BMW pas BMW itu berhenti di warung. Nah, nanya apa? Bapak sini Pak. Ada tur Belanda di sini. Ada apa? Jauh dari sini ya, lumayan jauh. Ya Pak saya ya. Datang di tur Belanda nanya lagi. Pak masih ada di sini. Masih di Belanda ada Pak di kubur.
sini. Kalau 92 itu uangnya masih ada. Tahun 92 udah lewat sungai begitu jalannya, Pak? Iya, yang Tugbada yang ini parkiran yang itu beda arah. Yang sungainya yang tadi yang pertama, seberang yang pertama yang tadi. Tetap Tugbada nanti atas. Bagus banget ya, Bang. Bedanya itu nomornya hilang ya. Nggak lengkap rasanya kalau udah sampai sini nggak foto sama si Abah Curug Luhur. Yes, beliau maunya dipanggil Abah Curug Luhur. Saatnya memanjakan diri gue sendiri. Yeay, gue harus banyak foto di sini. Udah puas menikmatin Curug Luhur yang utama, gue diajakin nih untuk melihat satu curug lagi yang merupakan bagian dari Curug Luhur juga. Dan ini adalah tracknya. Tracknya belum lama dibuka sama si Abah, jadi kontur tanahnya masih lembek. Sehingga ada juga tuh di satu lokasi di mana si Abahnya sendiri pengen jatuh, gue pegangin. Dan guenya juga pengen jatuh, tapi gak ada yang megangin gue. Karena tanahnya masih lembek dan dia belum padat. Nah, di bagian ini nih, yang gue tadi bilang tuh kan, kepleset. That's okay, masih ada pegangan ke tanaman yang ada di samping kanan dan kirinya. Ini sih gokil habis guys. Gue memang cuma ke satu tempat di explorations this day, tapi so many things yang gue dapet di tempat ini. There you go, itu dia curugnya. Tetap sama seperti layaknya curug-curug yang lainnya, curugnya tinggi dan itu bisa untuk main air juga. Jadi kalau lo mau ke situ, lo bisa deh tuh basah-basahan di bagian itu. Kalau gue pilih nggak basah-basahan, tapi gue pilih foto-foto yang banyak. Subhanallah ya, nggak bisa habis kata gue ucapkan untuk memuji segala kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bagian dari Curug Luhur juga, tapi ini ada di sebelah kanannya, dan lu cuma bisa kesini kalau lu digait sama si Abah. Ya so lucky kalau kita ketemu sama si Abah, kalau enggak kita nggak dapat bisa extremely stunning. Kayaknya kalau gue harus ngedeskripsiin curug ini, gue bakalan bilang kalau this is the hidden waterfall in the series of Curug Luhur. Karena memang lokasinya yang agak ngumpet sedikit. Udah kelar menikmatin curug ini, udah kelar foto-foto. Oke, kita turun lagi deh ke warungnya si Abah, nerusin kopi yang tadi. Masih semangat kah gue? Ya masih lah. Sayang banget perjalanan 7 jam kalau gue gak bener-bener merasa satisfied di sini. Betul kan? Secantik itu, seindah itu. Jangan lupa channel Nunik. Miss Nunik Channel. Ya, Nunik Channel. Jangan lupa Nunik Channel.
Lompat dulu kuy sama rombongan YouTuber-YouTuber juga nih. Kami sambil susur sungai, itu luar biasa. Oke boy. Just take a look at the landscape. Oh my god, berasa kayak di negeri dongeng, tapi in the real world. Yay, gue harus ngasih love sign di sini. Oke, now review time. Kita sekarang berada di kawasan Curug Luhur, tepatnya di Cianjur Selatan, Kecamatan Cibinong. Dan gue tadi pagi berangkat dari jam 3, pagi-pagi banget, nyampe ke sini sekitar jam setengah 11-an gitu deh. Sampai di sini struggle-nya nggak main-main karena kita water trekking. Harus susur sungai yang gue juga nggak tahu arahnya mana, tapi alhamdulillah ada siapa yang nyamperin kita. Mungkin dia dari jauh ngeliat kita lagi kebingungan, tadi gue salah jalur gitu, udah nyebrang sungai ternyata bukan itu jalurnya, ada balik lagi gue. Dan ternyata kalau lo mau kesini lo harus lewatin tebing-tebing di pinggiran sungai ini yang memang udah dikasih kayak buat pijakan kaki sama siapa supaya visitors bisa mengakses ke sini. Overall tempatnya magnificent, stunning, cuman masalahnya perlu banyak courage, keberanian dari whoever wants to come here. Karena lo harus susur sungai dan itu tergantung juga debit airnya deras atau enggak. Sepanjang jalan pulang, ternyata banyak banget nih gue ngeliat curug-curug alami yang naturally built, dan ini adalah salah satunya. Bener-bener di pinggir jalan raya utama. Jadi tinggal parkir motor aja gitu. Dan gue bisa ngeliat si curug ini, yang ternyata namanya adalah Curug Sawer. Lo bisa ngeliat curug ini tinggal duduk aja gitu, tanpa ada retribusi anything, kayak yang gue sedang lakuin sekarang. Semakin jauh perjalanan yang gue tempuh, semakin indah destinasi wisata alam yang gue udah datengin. Seperti Curug Luhur ini, luar biasa indahnya, luar biasa stunningnya, incredible. And yuk datang ke sini, kita viralin tempat ini. Let's make this place famous to the world. Curug Luhur, mantap view-nya.